Mulki ini kurungan langit 1 kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ke-7 hajiz bainal haramain adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher, tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang angkatuhu kenca luhur handap luar jero di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur hareup katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup kang katuhu luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tu katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah, di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidil Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidil Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidil Baghdadi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar deui wae, nyatu deui wae tungtungna. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a ay awsa'u, dia lebih luas. As-samawat, seluruh langit wal ard, bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha, dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini, rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Eusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelemana. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana, di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana, duduk ngatur, leungeunna lobaho. Ini kekeliruan, ini teu make hikam teu ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjawab, dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia, harut tukang katuh kenca. Kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tekang mucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua. Motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat. Illallah, la ilaha illallah. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah. Jadbah itu, mahal itu. Amin. Tang Haji Hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri, olah kabeh. Urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuguh cabak ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Selesai mengulas hikmah 1, hikmah 2. Yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngalogat namaku asisten-asisten abdinya ngalogat mah. Dilumpatkeun ke. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Baca sama-sama. Sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang, ya kumaha Gusti we lah hasbunallah. Itu bukan pasrah itu permainan itu. Bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif. Kontrol. Al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat. Tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit. Salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu naon nyebutnya si Mike Tyson. Disebutnya apa dia? Leher beton. Wah. Jalama mun geus keuna ku si eta piek cungkir KO. Ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas. Dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing. Ujung-ujungnya ngegel ceuli. Gigit kuping kan. Kalahlah Tyson. Ini contoh. Semangat tinggi tapi kurang kontrol. Salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan beri nomor boleh. Masalah terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah, tidak mau berupaya atau dikomaan. Depresi, titik. Atau tidak titik. Dan terlalu pasrah, tidak mau berupaya. Atau da ieu mah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra. Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin. Melayu Baru. Nih, antara lain sebut saja hikam.
secara bahasa hikam Cina. Rasulullah bersabda utlubul ilma walau, nggak gegabah itu bicara. Cari ilmu walau di negeri Cina, karena Cina dalam peradaban sudah maju dari dulu. Kau kuncu putko iput cincian. Jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun kana diri, batin, pikiran pribadi. Non muslim ini, Buddha ini. Kade Islam eleh ku Buddha maksud saya. Ima umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanya film silat Indonesia seben deuleuna ge. Hayo he naga kalajengking wawadulan. Nah si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh, su siusin putko iput sunjien. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka inung bapa. Lanjut. Tong kieu macana susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Jangan macana urang keur ceurik diajak seuri lah ngarah terbeh teuing we. Hek bae terusnya ceurik batin mah. Mata enggak apa-apa lah. Susu jin, putko iput si jin. Ini hikam, perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah eleh ku itu ente. Sehingga kebangkitan. Bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Suti jin putko iput titian hanya. Hayah nama ti anah hanya. Pikeun nganyahokeun pri kamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis. Hayo rek hikam Cina ngajina kana rek hikam Arab. Hikam Jawa. Pakem. Hikam Sunda. Ambil kitab-kitab tua ambil. Hikam Sunda ge aya. Kunaon pajajian make ngusruk hareupeun Ki Cacu di Sumedang. Kunaon pajajian make init ka Gunung Manala. Kasaha ka Taju Malela. Papai ku anak kabeh luluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam nganukur semangat, ngadagor batur hunggul memal maju Kang. Harus jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi uraiannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa Kak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir bagus 30 orang. 30% mah yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuhnya seperti Jumat masih sulit, padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya sawabikul himam la takhruqu aswarul akdar. Encan nepi kana takdir. Istilah Pak Mustafa, ketua Baj kami, beliau juga orang cerdas, orang arif. Beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah menipoho. Ai nepi kana belum siklus. Nanti gawe we terus, berjuang terus, capek nyeri hati, dibenturku itu ya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti, makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Allah, bari angkat kaki hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau?
wajah mulia diludahi. Karena ma'rifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh sang dalang. Ini pentingnya hikam, ma'rifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun nasarahna ge dalilul palihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu coba lamun urang diciduhan. Kurang ajar. Ketua Umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres nanti. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu ma'rifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya, dugaan sih karena ada salimu alal yahud. Boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu iya tewas cek si Yahudi. Aduh, jabaing keur gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Mau naon atuh? Mau kadangan. Hah? Ha ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan ana we karangan ana. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh nggak apa-apa. Namun mong teh datang matak leungit irung di siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama. Tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah, pidato ayuhannya sitakullah, maka dalil tilu menang duit. Naon nyeriin? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah, kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah mana transportnya. Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol, salat penting cing getol. Laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun. Allah semau Allah. Kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus-menerus berjuang, no hideuk dina petik. Dina nek. Ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik.
himmah yang sabako, melejit, maju. Gak usah sulit-sulit. Kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkul. Ya, sedikit aja ngomongnya. Coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh. Tanpa prikik, tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Rencana ya kertas ya daluang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah capek heula. Kadang 5 poe anak teu dahar-dahar. Udah dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra tinggi. Ayo ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema. Insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang dari Girijaya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam aja. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin Islam biar rese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang minum. Pak Jajan hayang minum. Tah, ieu teh fotokopi. Sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Masalah sakada nemongkeun we wungkul. Ya. Itu eueuh nu noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud teh loba salah kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Make meja deh. Yang minum. Silahkan mau ngambil jurus mana. Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, saya minta airnya ya. Oh, mangga pangersa. Nyebutannya pangersa ka anak teh. Mangga pangersa. Dibikeun moal ku Ahmad. Bikeun daerah untuk mikeun ka anak mah. Cek urangnya aku aing dipentamikeun tah. Geus mimitik Firaun bijil. Firaun saya keluar. Karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain, masih ada. Umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya. Oh silakan.
Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Ajengan airnya banyak dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jejen perlu apa? Enggak perlu apa-apa, enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jejen mau air? Enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah ai make hikam maka Allah teh kitu. Ongko menta tara maksa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Allahumma ya qadiyal hajat. Can menta geus dibere ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santuna leuwih seukeut batandu. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tar barang penta. Mata ketika reka Mekah sakicep nepi, cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cek Allah sia mah hayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya, semangat cing tinggi tapi pasrah, tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan, sadaya-daya Gusti. Urang Sunda arek hajat hujan gede, naon ilmuna? Nyarang. Naon alatna? Cangcut. Ini orang Sunda. Ajengan Cecep mau punya kenduri, mau punya hajatan, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutnya, pawang hujan. Nah nu diteangan uyah jeung cangcut. Dibolom cangcut awewe supaya baueun ceu. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering rek ngecor hujan gesrek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop, jangan turunkan hujan. Cek Allah, oh istidraj rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah. Terserah ya Allah. Mau hujan-hujankanlah, mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Mega ngeser. Ingat gak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat 95 ya, inget tuh Pak Agus inget. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren masing-masing ada apa? Ada kontribusi. Yang ahli ini ya orang kayak kita biasa-biasalah. Sholawatan orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, naon tah? Goem. Mega. Mendung awan. Abah enggak begini, ya Allah. Maaf nih rek atraksi Gusti kumaha itu. Teu karunya pisan jadi jalan. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau enggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja. Bani Hasyim. Allahumma sholli ala jelema puluhan ribu sholawat. Eta mega geser. Datang pesawat. Baru terjun payung. Itu mankobah itu. Yang gitu-gitu itu mankobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikkan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur dan macam-macam, kita hidupkan itu. Buktikan. Saudara bisa. Jangan sebut pimanan orang.
Kalau Anda nyebut pimanaeun eta teh halus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaeun mantak entongnya gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaeun urang mah moal bisa kitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu kitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, akhirnya sudah begitu lah. Najan can pati sadar. Ya sebenarnya mah karomah teh lain kudu ngapung wae tina tanggal putih kana tanggal kalapa. Bisa berjamaah subuh itu karomah. Kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karomah. Ya. Putus asa tong. Entong. Bisa? Bisa mencapai itu? Bisa? Berpotensi? Punya bahan? Tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa tuh hente gitu moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Pamaqama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat. Masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci. Untuk kita pakai. Untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajajian teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu penek eta lamun penek. Lamun ganas henteu penyayang. Lamun penyayang ay Allah mah ya ganas ya penyayang. Ayo, mau kontak dengan Allah mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jajan berani mengatakan begitu? Iya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat Al-Qur'an wa nafakhtu fihi min ruhi jangan diartikan maka aku masukkan nyawa maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Nah, cenah? Segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro, arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk. Sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka la takum bihi nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti.
Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Ku kituna urang diajar Saipi teu kataekan gelo deh. Pak, Saipi diagung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas wa tasabbu bika ya Allah bika hidrin wal yasin. Kahijin mahijin kahijin judin. Baheula mah saya terpengaruh yen Saipi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saipi teh. Apa? Sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal gula wal mihan. Saipi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir, kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah para gaya ini atawa kamautan. Riuh la ilaha illallah. Ini Keur gapleh eureun heula zikir heula. Keur ulin eureun heula zikir. Nu bobogohan geus rek ngegel eureun heula zikir. Yang pacaran berhenti dulu, zikir dulu karena ada gempa. Jadi zikirnya segempa sekali. Atau ada kematian baru zikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah, mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Dzikir jahar dan dzikir khafi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya, Pak. Dalam syarah hikam yang ada, maupun Iqadul Himam, mohon maaf, tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian, penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam, kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jigna? Harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca, pakai deskripsi masalah. Namun tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus, terus ke tembus ke, itulah apa? Salik. Namun Anda berpikir ibadah mah penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain. Maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya. Cari di toko. Kalau belum ada hubungi saya. Fotokopi punya saya. Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro fikih. Perbandingan madhab. Tasawufna henteu. Minahus saniyah lemet-lemet mau ngaji. Minahus saniyah Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama. Wassawabu, maka saat wasawab ngewak kiai ngomong gitu. Wasawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman. Coba bahas sedikit. Wasawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai. Terlalu tawadu Anda, tidak apa-apa. Ayo, jangan Samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas
Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ai kitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh? Yang nyatu, yang parah, dikasih rumput. Yuk, hasanatul abror ngomong, sayyiatul muqarrabin ngomong. Oleh saudara, ayo ngomong. Pahamnya apa? Pahamnya. Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kaum wali, tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyieun maduna kusaha? Resikona dicaco nyiruan gara remil. Gak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali duges maot mangabring sabaratus bos unggal poe heueuh. Sabab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mung. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah tidak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali tidak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato, jadi ari aa mah kumargi aa ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener. Lain hayo ngadongeng, jadi seterusnya. Biasa ku adi Jawa, Aisyah, nganggo menyana Sulaimaniyah. Ya kira-kira 1,5 juta lah. Berasna teh kana udo deh jangan lelebokeun. Nu kitu nu keur laku ayeuna teh nu kitu nu keur laku. Nu ngajak takwa sebenarnya mah meneh hese. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem, cita-cita, laksanakan upaya mencapai cita-cita sesuai rumus dan terus kurbah kepada Allah. Yo, mudag-mudag buah berkah ngomong. Tangkal takwa teu diurus. Hasilna teh beberkahan. Mudag-mudag buah cau. Tangkal cau teu diurus. Hasilna teh cacauan. Ada pisang-pisangan di rumah ada? Di lemari ada? Kuning Raja Sreya. Menarik sekali. Ketika dibuka cucunguk di jerona. Kecoa yang ada. Mohon maaf Indonesia, Jawa Barat termasuk Sukabumi, mungkin juga daerah Anda sama. Yang dikejar bukan takwa tapi berkah. Akibatnya yang hadir beberkahan, utang negara, utang segala macam, keterpurukan.
mafia itu, mafia ini, narkoba dan lain-lain. Marane da takwa. Pancasila nana huntu wungkul. Saya nggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijilkan ayam adit. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso. Ini Pak Jajan Kerhutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet, buka internet. Nih tahu ka batur, buka internet euy. Naon kitu aya Google. Aya blog didinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib kehajajan. Nih. Terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut, tah ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kehajajan. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke jenderal perwira kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silahkan itu. Sokadinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darara tangta. Ini mantan pas wapres. Pas walpres. Ini dandim kita. Meber lengan itu. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi sadayana. Hod yang harapan kopral gitu. Ya di mana Pak Jajan? Ini gagah Pak Jajan di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jajan kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum mulai serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya masih bosan kepujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga kajengan cing kadia mawat turubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajan deui nu ngadampingi. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi. Sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non muslim. Kuliah S3 disertasina dikir. Disidang oleh 10 profesor lulus.
we di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk kana zikir. Kalkah mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha? Ku ngewa nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalkah diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci. Mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut. Ini di dalamnya tuh lumayan aya ngaran Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka saudara tadi. Ini Profesor Maria dari Inggris. Ini John Full dari Washington DC Amerika. Ini Martin van Brunissen Belanda. Ini Lydia Australia. Ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan. Ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika. Ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui. Diakui oleh ulama, buktina diakui ku NU, diakui ku Majelis Ulama, diakui ku akademisi. Baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan. Jangan jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus, Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2. Sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf man nyekal tasbih we. Allah. Kejubah geus soek. Mau tasbih sagede-gede nok asin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, Masya Allah. Hayo yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arih nafsaka minat tadbir. Maka mabihi ghairuka anka la takum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik, janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu jaga kitab. Dan nu kieu mah asup kana otak piraku kudu hese nu kieu we. Lanjut. Kelima. Baca. Mic ada dua tuh. Ada dua. Bantu. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus saya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong make ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas. Sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngudag buah berkah tanggal takwa tahasilna teh
Ini hikam ini Pak. Ijtihaduka, ijtihad. Naon ijtihad? Badlun nafsi. Saredod-redod. Sepenuh daya. Bima duminalaka. Terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa min dabatin fil ardi illa Allah wal rizqa kadinya jigna. Lain kitu apa dihanap saya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fi ma duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi. Yang mau mencatat silakan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya, sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran. Engke bakal kumahnya. Engke lamun anak jadi wali, wah, anak rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heula. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, ke-23. Izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu. Datang ke sini dari Suryalaya sampai sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani. Dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu, tafsir ilmu. Tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan, Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Suara. Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia. Siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu.
Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan, dipatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan, dipatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kita. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin. Orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin, al-munsorifina bi mutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nucan wusul ke Allah maghdubi alaihim tete euy. Saha tete saha? Tuh, lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotogkeunana ka urang. Baca Fatihahna ge beda ke. Ghairil maghdubi alaihim. Maafkan ya Allah, akulah maghdubmu. Akulah yang masih dibenci olehmu. Udah gitu. Ngan ka batur eta curug teh. Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti, teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat. Siapakah yang waladhdallin? Ad-dallin, dol. Orang yang tersesat bitaghiratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ke Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Ieu tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Kausar at-tahakkuk biwahdatiz dzat wal inkisaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Mun jelema geus meunang makrifat, seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasalli dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu keur salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budnatana sutik, pencit kasatoanna diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajian lain guru, jajian temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu, mending eta murni ngan pan teu disyadat. Diomong keneh ku anak, sabelong mentor ting ka mana jor nanti bener ting teu ngomong lagi. Allahu akbar. Ba'da ma wasata ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wapuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat taqarruban ilallah wa tartafit ila mayushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong, tapi hati bodoh ke Allah. Benta mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ke Allah tina nanyo alam. Allahu akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya kita jamnya. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah, Pak. Heuy gaek mah akang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan dia nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya?
ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir gagabah, naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta, tidak bisa melihat. Oi kana buah rarengos, ai kana tugas gagabah, teh jelema lolong eta. Urang teh kitu padahina. Malah kahayang gawe mantong, nu penting teh Allah murudul ha. Kumaha Allah teh jadi pangeran teh hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil ata. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dah kahayang mah moal leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan, punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ka Mekah? Dikabul can ku Allah. Doana geus nyaan can. Oh, ai doana can nyana pantes ya. Ieu mah nu geus nyaan can. Ai hayang, iraha ka Mekah. Iraha, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibola mungal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun tah nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyin nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil atau. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir. Udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kapana kamani alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre daweuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji. Yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jejen, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini, mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jajan. Fima yahtaruhu laka
lapi ma takhtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunaheun tah nyerieun ceulina diomongkeun ku urang heuh si tukang sulap heuh. Waduh dipake kana teu eceureuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha Rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha Bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha Dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha Bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung, batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ieu tukang arit tarang ngasah oh. Ngageblug sudah tumpul dipakai keneh wae pidato hantam-hantaman cekikikan wah tapakan dadawahna ge ramean ngala duit teh 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas nyaritakeun dukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon, kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon. Dibere lauk asin sugan kurnya. Jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres ah. Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah sepuhnya, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu? Oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, di Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadahnya cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman,
Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Asirru haidul muridin, ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara. Tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema. Teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisa kecampuran itu iya, bisa kasebut orang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak-dok kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tak apa. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean itu ngenta kuliah. Ya. Khidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya tersa keceret-keceret acan. Heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rekam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangersabah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Kan? Pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jajan mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jajan bah. Oh nya ngeus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, nges wassalam. Oh lo, tulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abang katakan, nah kan kamu merasakan, Jen, itu karomat saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hangus, wassalam. Teka bagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun.
wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, ya can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus, bergetar, terasa ke sini, bau belerang. Karena ini dekat, wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya. Kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore. Ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara, Mualim Jejen itu. Ya wetag, gawe Allah maampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jejen mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok. Eta masalah dihajai gitu mah. Ya masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kumaha Gunung Gede? Wah, jadi meletus. Masyarakat kumaha? Ngungsi. Kok ngungsi? Wah, goblok tak Mualim aja. Saya ada di situ. Di bis harum. Korannya saya bawa. Takut Kang, nanti ada hikmahnya itu. Ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok. Dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit, enak nggak? Sok dicubit pasar ente, pacar Anda nyubit. Aiku Allah dicibit kalau kasap dina cek urang. Ini bisaan ai Gusti cukur. Sia macam. Gusti mah paling resep dihongkeun. Cek urang. Gusti, semuanya wae. Silakan Anda manja dengan Allah, Anda takut setakut-takutnya. Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah, da resepeun. Gitu-gitu Allah meresep. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa. Aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pak Jejen. Maunya saya begitu Pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Abdi Bah, maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, Bah, ya Abdi, jong balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Jadi lain Q, aya naon cu, aya naon. Urang ngadu Allah. Wah. Kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa Allah bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu Pak. Jong balik.
balik mah tuh gawas rek ka Jakarta ngiluyung kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil, mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak jeep saya ini, terus terang saya off-roader kampungan lah ya. Bukan off-roader jagoan, pokoknya dibanding yang bupati mah bisa saya lah. Off-road mah di Sukabumi mah juara ya. Saya pakai jeep ke Jakarta. Wah, cek-cekan kaos ampun, ya nyupir tenang kau. Beken bekas kenek penuh. Sampai ke Cianjur, Ang. Ini cerita. Ini urek eta ning tah. Makanya dia di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian, kudu ngagaya bag make sorban sengit kastori ieu sakit gituan we jeleman gitu. Hageun bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan. Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing siga bos kieu. Ningang mogok ngamek lain sunnah Rasul temu goreng adat. Baik alah bisrek beak sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur. Saya katakan, Ang, Kiai Gaos Ciamis, Ang, mohon izin saya sampai sini aja ya, saya mau pulang ke Sukabumi, jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah dewa. Ya udah Jakarta ngomong. Tapi apalagi tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan, Manakiban. Berapa jamaahnya? Ya, rata-rata 1.500 ya bagus. Boleh saya mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya, karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek kelas mek dewa. Mudah-mudahan keterkenalan, mengejar-ngejar syuhroh. Idbin wujudah kepi adil humul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta, makanya kaos buntung teh ngagoler aing sepuh geus jadi supir gawe geus. Batur hotaman urang ngilu di tukang ya letih. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban, ajengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al-Mukarram Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji, jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau, tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan. Jadi ngomong-ngomong kan, atuh nginjem heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini, diantar oleh beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh pagi-pagi jam 6 saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut. Tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak, kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, jelaskan tau. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eureun gunung gede tika ayeuna prek. Gitu Pak, sudahlah saya nggak usah memperpanjang. Teu paham tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada laut. Jadi apa? Maka doa kieu di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami. Fir'aun mengejar-ngejar.
kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, nggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung. Bari biasa we. Bari nyoba budak, bari naon, tapi iya kan itu kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya. Bahwa dominal akal ijabah. Contoh terakhir. Pernah punya utang ke warung? Masih? Utang motor? Utang beras juga kadang-kadang. Baik. Bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ka warung, dipasrahkeun kana boga warung, teu diberek kerupuk acan. Bisa amak, bisa marah, bisa, karena menyerahkan uang berapa, tetapi tidak diberi apa. Kalau nggak pakai makrifat. Tapi kalau pakai makrifat, husnudzon, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, nggak dikasih apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Diijabah tetah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya teh. Kita kunaon Allah teh can ngahampurakeun wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat, pimayah taruh. Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3. Bapak orang kaya minta diberi motor. Motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya. 20 juta daripada kita belikan motor, mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak, 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar, sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah? Bagaimana Korun? Itu contoh-contoh semua. Ya. Jadi lamun salirah hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kakeleun ke. Nyata atuh abdi mah kieu we katanya. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waktu saya ingin ke Mekah. Saya ustadz miskin. Sudah dikatakan Acecep, abang ini ustadz miskin di sini cep. Kuli bangunan 2 tahun, ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung singkos 2 liter, 3 liter untuk makan. Saking miskinnya. Ya. Izin Allah dengan belajar ibadah, ternyata Allah memberikan rezeki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung. Melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah. Ustadz miskin, Hamid hayang ke Mekah. Kutu pantes. Udud wae geus teu kabedag, udud bodas alinting. 100 perak saminggu he. Meuli ti stasiun. Aduh, hayang ka tanah suci. Teman saya Haji Aun bolak-balik ke Mekah, teman saya Kiai Basit bolak-balik ke Mekah. Hayang. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah. Aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewai. Apa yang kita lakukan? Doa, ijazah dari Syekh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambudipa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Salawat adrikni 1000. As-salatu wassalamualaikum ya sayyidi Rasulullah khutbati qolatilati adrikni. Wa adin pinnas bil haji 1000. Saum 40 hari, mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak.
dan lain-lain tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja, cukup 40 hari. Tahun 74. Panyate kieu panyate, saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya. Ustadz mau ke Mekah, iya berangkat semua. Di otak saya begitu, jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak. Pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93, 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu. Komo Anda acan muasaan 40 poe acan. Nyeh, karek sholawat 7 kali, salatu atau masih kene lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan dulu ini. Jadi baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74? Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubalignya pemerintahan Sukabumi? Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci, saya belum amalkan zikir. Saya belum tahu haji torikoh. Saya belum tahu Ka'bah batin. Saya baru tahu Ka'bah batu. Saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya. Kalau berangkat ngahajikan badan, memang ngahajikan kalbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji. Hati-hati. Secara syariat sebutlah Anda belum berhaji. Tapi kalau ruh Anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah Anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hati maneh di jumroh maledog di ditu mah Allahu Akbar. Itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Sakitu ge mah meureunnya. Mudah-mudahan karek tepi ka kagenep ya. Waduh, geus sapoe karek kagenep engke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Sok capek-capek mikiran tamat gitu. Cing paham hiji 2 3 4. Ya, ada tambah wawasan? Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam 1 tahun kemarin ada perubahan Anda? Syukurlah, ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.